Eh, Kebetulan karena di layar Kompas TV ada Pak Juri. Pak Juri, kami baru saja nih mendapatkan informasi bahwa Bawaslu Jakarta Pusat yang kemarin setelah konfirmasi pemanggilan Gibran nih, terkait dengan acara bagi-bagi susu di Car Free Day, kami mendapatkan informasi terkini kalau katanya diputuskan bahwa ditemukan adanya pelanggaran hukum lain, bukan pelanggaran pidana pemilu tapi pelanggaran hukum lain. Apakah Anda dari tim TKN sudah mendapatkan informasi soal ini? Bagaimana tanggapannya Pak Juri? Ya, kami sudah membaca di media mengenai apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Pertama, itikat baik dari Mas Gibran. Kemarin Mas Gibran sudah hadir memenuhi panggilan Bawaslu. Dalam kehadirannya di Bawaslu, Mas Gibran menyatakan singkat saja, kami tidak memberikan keterangan apa-apa karena kami sudah mendapatkan surat dari Bawaslu RI, Bawaslu Pusat, bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran di Car Free Day beberapa waktu yang lalu itu tidak mengandung unsur pelanggaran pemilu. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat itu menjadi hal yang aneh. Ya, kenapa aneh? Pertama, perkara itu sudah diputus Bawaslu RI tidak ada pelanggaran. Loh, Bawaslu di bawahnya memproses gitu. Yang kedua, pelanggaran peraturan lain itu kok Bawaslu yang membuat keputusan gitu loh. Peraturan yang dimaksud Bawaslu itu kan peraturan daerah pemerintah DKI Jakarta yang mengatakan area Car Free Day tidak boleh digunakan untuk aktivitas politik, ya kan? Jadi Bawaslu kalau mau memantau, mengawasi atau menemukan atau menerima laporan, ya dikaji saja berdasarkan peraturan lain itu, dan kalau misalnya ada indikasi, serahkan kepada yang menegakkan aturan itu. Siapa yang menegakkan aturan itu adalah pemerintah daerah. Baik. Loh, kok ini Bawaslu membuat keputusan berdasarkan peraturan daerah? Saya mau tanya, Bawaslu itu diangkat bekerja, disumpah itu berdasarkan undang-undang apa? Berdasarkan pemilu. Tapi kan kalau Bawaslu DKI Jakarta sudah memberikan putusan ketika sudah mengklarifikasi langsung kepada Gibran yang bersangkutan. Kalau Bawaslu Pusat belum secara resmi mengeluarkan putusan itu ya, Pak Juri? Bawaslu sudah dong, Bawaslu RI sudah membuat surat keputusan. Suratnya sudah kami terima. Ya, tidak melanggar undang-undang pemilu atau tidak melakukan pelanggaran itu. Lah ini Bawaslu bikin putusan katanya Mas Gibran melanggar berdasarkan peraturan lain, ya ini peraturan daerah. Baik. Loh, Bawaslu kerja berdasarkan undang-undang pemilu kok memutus perkara berdasarkan peraturan daerah. Ini logika kerja apa ini loh, pertanyaan saya. Saya ingin mendapat insight dari Pak Kakak, bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu Jakarta Pusat yang sudah langsung mengklarifikasi kepada Gibrannya langsung soal kasus dan ada putusan terbukti ada pelanggaran hukum lain. Itu yang disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Bagaimana Anda melihatnya Pak Kakak? Ya, saya mengkritisi dulu Bawaslunya. Artinya ada inkonsistensi secara hierarkis antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus. Kemudian soal polemik hukumnya, saya pikir polemik hukumnya adalah memang di dalam Undang-Undang 7 ada disebutkan pelanggaran hukum pemilu lainnya. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh teman-teman di Bawaslu Jakpus. Nah, soal putusan hukumnya tentu tidak ada putusan hukum yang memuaskan semua pihak. Tetapi saya pikir proses yang sempat viral soal adanya bagi-bagi susu di situ disebutkan, dan juga bukan hanya Mas Gibran ya, ada aktor-aktor lain, aktor politik lain yang hadir. Saya sebagai pemantau pemilu berpikirnya itu bagaimana kita menempatkan pada keadilan pemilu misalnya. Kalau hal-hal yang mirip-mirip offset ya, saya sendiri belum mengkaji secara putusan dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Jakpusnya, tetapi saya melihat bahwa ya kita apresiasi itikat baik setiap orang, termasuk Mas Gibran untuk hadir di Bawaslu Jakpus. Kemudian putusannya seperti apa tadi, Mas Juri melihatnya dari sisi yang saya pikir ada polemik hukum, sah-sah saja sebagai tim untuk menyampaikan itu, tetapi kita ingin tidak ada seorang pun yang impunity, dan ini tidak boleh juga hanya satu cawapres atau pasangan capres cawapres, semuanya juga sama. Saya pikir
banyak sekali Artinya hal-hal. dengan proses yang dijalani oleh Bawaslu ini masih bisa menjaga untuk kredibilitas pemilu ke depan nih, dan juga Bawaslu Ya, saya sendiri. pikir Bawaslu mungkin dalam penilaian-penilaian secara hukum pasti ada polemik-polemik hukum. Tetapi yang kita inginkan adalah adanya sebuah kepastian hukum bahwa pemilu ini keadilannya kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan peraturan yang ada. Memang polemiknya adalah apakah bisa memasukkan peraturan atau hukum lainnya di luar pelanggaran pemilu dalam misalnya putusan-putusan Bawaslu. Nah, kemudian kita juga belum tahu sanksinya sebenarnya apa sih. Mungkin Mas Juri udah tahu ya sanksinya seperti apa. Saya pikir ini lebih pada administratif ya, kalaupun ada pelanggaran. Sehingga sanksinya mungkin bagaimana membentuk efek jera terhadap semua pihak, bukan satu pihak. Semua pihak mempunyai efek jera dan tidak ada impunity, begitu. Baik, Pak Kakak, Pak Juri, sebelum dilanjutkan, kita dalam perkembangan terbaru, Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka telah memberi tanggapan atas putusan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap kegiatan bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Kita simak bersama. Ya, kita ngikut keputusannya aja. Siap terima sanksi apa aja ya, Mas? Siap terima sanksi apa aja? Iya, siap. Kasih. Ya, kan ada evaluasi, Mas. Ya. Putusan sudah disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta Pusat dan akan dalam bentuk sebuah rekomendasi hadirnya. Ini bagaimana komitmen dari TKN Prabowo Gibran, Mas Juri, untuk bisa ikut menjaga kredibilitas pemilu ini, Mas Juri? Ya, saya kira begini ya, pasangan calon manapun, pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu sama. Ingin pemilu kita itu bersih, kredibel, berintegritas, semua sama ya. Jadi semua penyelenggara pemilu juga bekerja dengan integritas tinggi secara profesional. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kepentingan-kepentingan itu harus dijaga dan dijunjung bersama, termasuk penyelenggara pemilu. Jangan sampai tindakan penyelenggara pemilu karena keteledorannya membuat pasangan calon tertentu itu dirugikan. Seperti eksploitasi kasus Mas Gibran oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Ini kan tentu saja merugikan gitu loh. Seolah-olah Mas Gibran itu tidak tahu aturan dan melakukan pelanggaran pemilu. Padahal itu. Baik. Tampaknya terputus sambungan audio dengan Pak Juri. Warga negara di olahraga itu tidak ada kampanye dan sebagainya. Jadi ini aneh. Baik. Pak Kakak, jadi bagaimana Anda melihat soal ke depan Bawaslu menangani kemungkinan persoalan dugaan pelanggaran baik dari pasangan 01, 02, ataupun juga 03 agar pemilu ini tetap on the track, jujur dan juga adil nih, Pak Kakak? Ya, saya pikir kadang-kadang ya memang pengawas pemilu itu berhadapan dengan kondisi yang seperti kalau saya analogikan orang bermain bola, gitu kan. Kadang-kadang ya pemain berusaha untuk semaksimal mungkin memenangkan, tetapi kemudian ada jebakan offset misalnya. Nah, offset kadang-kadang offset tipis kan. Nah, kalau kita perhatikan hal itu, saya pikir ya kalau perhatikan kasusnya, bukan putusannya, sebelum pada putusannya, kasusnya itu adalah pada temuan. Artinya memang ada keyakinan dari Bawaslu Jakpus tentang temuan yang mereka temukan. Bukan, kalau saya perhatikan, bukan laporan di register berdasarkan temuan. Nah, temuan ini memang memerlukan unsur-unsur yang jauh lebih pasti ya, berbeda dengan laporan. Laporan ini misalnya bisa tidak diregister. Nah, dengan demikian saya pikir semua pihak, seperti Mas Juri katakan, bahwa semua pihak termasuk Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota, bagaimana menjaga agar ritme demokrasinya adil. Kemudian ada semacam rasa keadilan. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah kadang-kadang semuanya tidak bisa sekedar diwadahi dengan hukum atau regulasi. Maka soal etika, soal kepekaan, khususnya bagi calon-calon pemimpin bangsa ya, ini perlu dikedepankan. Juga timnya saya pikir, bagaimana, saya tidak perlu menggurui, bagaimana soal kepekaan terhadap misalnya pelanggaran terhadap perda, ya juga jangan dilakukan lah begitu. Oke, kita tangkap. Terima kasih Pak Kakak Suminta, Sekjen KIPP, dan juga Juri Ardiontoro, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam program Kos Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak.
Terima kasih, Sama-sama. Mas Abraham. Terima kasih Mas Yuri. Sehat Usai selalu. jeda, saudara.